Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Dita pada kelas Bahasa Indonesia pada pertemuan ke-6 ya hari ini. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan kalimat efektif. Masih terkait dengan pembahasan minggu lalu yaitu tentang pola kalimat dan kalimat dasar. Maka kita juga perlu memahami bagaimana penyusunan kalimat yang efektif. Baik, sebelum itu kita masuk ke definisi ya. Jadi apa itu kalimat efektif? Apa bedanya dengan kalimat lain gitu ya. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pemikiran pembicara atau penulis ya. Jadi maksud penulisan dari kalimat efektif ini adalah supaya kita sebagai pembicara atau penulis, apa yang ingin kita sampaikan itu bisa dapat sampai ke pendengar atau pembaca dengan tepat ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi tidak ada keraguan-raguan, tidak ada keambiguan di dalam kalimat tersebut. Jadi dipahami dengan baik oleh pendengar atau pembaca kalau seandainya itu tertulis. Lalu dalam kalimat efektif ciri-cirinya apa saja? Jadi ada 7 poin yang perlu digarisbawahi dalam kalimat efektif, yaitu kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Jadi harus memenuhi 7 unsur-unsur ini ya. Biasanya yang kita ketahui bahwa kalimat efektif itu kaitannya dengan kalimat tersebut ambigu atau tidak, lalu dipahami dengan ganda atau tidak oleh pembaca. Bukan hanya itu ya, tapi ternyata ada 7 poin yang melingkupi kalimat efektif. Kita lihat ciri yang pertama, yaitu kesepadanan struktur ya. Jadi kalau sepadan artinya seimbang, sama gitu ya. Apanya yang seimbang, apanya yang sama, yaitu strukturnya ya. Struktur kalimatnya yang digunakan. Jadi subjeknya, predikatnya itu harus jelas, subjeknya tidak ganda, lalu kalimat penghubung intrakalimat tidak dipakai dalam kalimat tunggal ya. Jadi misalnya kalimat hubung intrakalimat itu dan, atau gitu ya. Nah itu tidak dipakai pada kalimat tunggal, karena kalau ada kata penghubung tersebut menjadi kalimat majemuk gitu. Lalu predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Nah, poin yang keempat ini sudah kita bahas ya minggu lalu lebih mendalam. Karena ketika ada kata yang ini, sebuah unsur kalimat akan menjadi tidak jelas. Jadi misalnya pada kalimat singa yang menerkam kambing itu, misalnya gitu ya. Kita mau menjadikan itu satu buah kalimat. Nah, karena ada kata yang di situ membuat predikat menjadi tidak jelas. Jadi apakah ini hanya subjek saja ataukah ini menjadi satu kalimat dengan subjek, predikat, dan objek gitu ya. Jadi kita harus buang kata-kata yang di situ. Pada contoh kalimat tadi, singa yang menerkam kambing itu, jadi kita harus buang yangnya menjadi singa menerkam kambing itu untuk unsur-unsur subjek, predikat, dan objek. Gitu ya. Lalu yang kedua cirinya adalah keparalelan makna. Jadi misalnya dalam satu kalimat kita menggunakan beberapa kata ya. Nah, itu harus sama bentuknya ya. Jadi kalau kita lihat contoh pertama misalnya di sini ditulis namanya ditulis dengan jelas di kertas segel atau pencantumannya di kertas khusus. Nah, ini ada atau berarti adalah kalimat majemuk ya. Kalau kalimat majemuk di sini kita lihat ya, ada dua predikat. Predikat yang pertama apa? Ditulis ya. Lalu yang kedua pencantumannya ya, dari kata cantum, dan yang pertama dari kata tulis. Nah, kalau kita lihat keparalelan makna berarti kesamaan bentuk kata. Nah, di sini predikatnya juga harusnya bentuknya sama. Jadi seharusnya bagaimana? Namanya ditulis dengan jelas di kertas segel atau
dicantumkan gitu ya. Dicantumkan di kertas khusus. Jadi seharusnya namanya ditulis dengan jelas di kertas segel atau dicantumkan di kertas khusus. Oke, sekarang kita cek yang kedua. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kalau kita lihat di sini, struktur kalimatnya adalah tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan apa? Pengecatan tembok, memasang penerangan. Nah, ini semuanya satu unsur ya, sampai ruang. Nah, dalam satu unsur kalimat itu harus paralel, bentuknya harus sama. Jadi, kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan. Nah, ini semuanya pean ya, membentuk proses. Tapi di sini ada satu yang beda, memasang. Nah, harusnya kita ganti menjadi pemasangan. Ketika ini diganti, maka sudah paralel. Nah, ini juga membuat sebuah kalimat bisa disebut tidak efektif ya, kalau kita lihat keparalelannya. Oke, sekarang kita lihat unsur yang selanjutnya dalam kalimat efektif, yaitu ketegasan makna. Jadi kalau ketegasan makna ini, ada salah satu unsur yang kita tegaskan, yang kita tonjolkan, sehingga maknanya lebih jelas. Gitu ya. Bagaimana caranya? Pertama, kita bisa letakkan kata tersebut di awal. Ya. Lalu urutan katanya kita taruh secara bertahap, lalu melakukan pertentangan terhadap ide. Kalau melakukan pertentangan, kita bisa menggunakan konjungsi tetapi, misalnya, namun, ya. Lalu menggunakan partikel penekanan lah. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Misalnya, kata itu kita taruh di awal. Misalnya, ada kalimat presiden menghadiri acara itu ya. Coba kalian bandingkan dua kalimat ini. Atau kalimat yang kedua, acara itu dihadiri oleh presiden. Nah, ini poin yang pertama. Kalau kita baca kedua kalimat ini, maknanya sama ya. Tapi ada hal-hal tertentu yang ditonjolkan. Itu terlihat yang ada di awal kalimat. Kalau kita baca, ini rasanya berbeda ya, kedua kalimat ini. Kalau yang pertama tentu kita akan lebih fokus pada presidennya yang menghadiri acara itu ya. Jadi maka dari itu kita letakkan di awal. Tapi kalau yang kedua, ini bentuknya pasif dan acaranya yang kita taruh di awal, nah maka penekanan kalimat ini lebih ke acaranya dibanding presiden. Jadi kita bisa lakukan ini untuk variasi kalimat-kalimat kita nanti pada karangan kita untuk menaruh kata-kata yang ingin kita tegaskan itu di awal. Lalu membuat urutan kata bertahap. Nah, ini kaitannya dengan tahapan ya, urutan. Jadi misalnya kita ingin menunjukkan bilangan dari yang terendah, berarti kita bisa tuliskan dari nomor 1. Atau kita ada kalimat tentang acara tadi, misalnya acara tersebut dihadiri oleh yang bertahap, kita sebutkan misalnya dari yang paling kita hormati dulu, misalnya oleh Bapak Presiden, lalu selanjutnya Bapak Menteri-Menteri, selanjutnya siapa yang kita hormati, dan terakhir misalnya hadirin yang berbahagia. Nah, itu urutan kalimatnya bertahap ya, karena ditegaskan yang paling dihormati di awal misalnya. Lalu yang ketiga, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Nah, ini kita bisa masukkan konjungsi perlawanan ya, tetapi, namun, dan menggunakan partikel penekanan lah. Nah, lah di sini berfungsi untuk penekanan juga. Misalnya pada kalimat dia yang mengambil, atau dia yang mencuri uang saya, misalnya gitu ya. Nah, kita mau menekankan lagi bahwa memang 100% itu dia, kita sudah sangat yakin, kita bisa menambahkan kata lah. Dialah yang mencuri uang saya, misalnya gitu ya. Nah, di sini nilai rasanya akan beda, karena yang kedua kita lebih mendapatkan ketegasan makna dan ada penonjolan di kata-kata dia. Kita bisa gunakan ini ya untuk kalimat supaya lebih tegas dan efektif. Lalu selanjutnya
yaitu tentang kehematan kata. Nah, ini yang biasanya kita temukan ya, kalau sebuah kalimat dikatakan tidak efektif, berarti tidak hemat. Nah, ini memang betul, ada salah satu ciri, yaitu kehematan kata. Jadi, maksudnya adalah kita hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu ya. Jika tidak perlu, maka tidak kita gunakan. Pertama, menghilangkan pengulangan subjek ya. Jadi pada kalimat majemuk yang subjeknya sama, itu tidak perlu kita ulang gitu ya. Lalu poin kedua, menghindarkan pemakaian superordinat pada subordinat kata. Bagaimana maksudnya? Ya, jadi ini kaitannya dengan hipernym dan hiponym ya. Superordinat itu misalnya kita punya kata-kata kendaraan ya. Superordinatnya kendaraan, maka subordinatnya itu mobil, motor gitu ya. Terus pesawat dan lain-lain. Atau misalnya subordinatnya itu bunga, berarti subordinatnya apa? Subordinatnya ada misalnya mawar, melati, dan bunga-bunga lainnya. Nah, jadi maksud dari penghilangan superordinat ini, jadi kita tidak perlu menuliskan superordinat pada kalimat kita, jadi hanya subordinatnya. Misalnya pada contoh kalimat, hari ini saya ke Jogja dengan mobil, gitu ya. Nah, kata-kata mobil di sini sudah masuk pada subordinat kata karena kita tidak lagi menggunakan kata-kata kendaraan. Atau pada contoh kalimat, dia memberikan saya mawar, gitu ya. Jadi bunganya tidak perlu kita tulis lagi. Lalu yang ketiga, menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Jadi ada sinonim dalam satu kalimat ya, ada bentuk yang sama, ada kata-kata yang maknanya sama, kita hindari. Lalu tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Jadi misalnya kata-kata para hadirin ya, hadirin itu udah jamak, kita tidak perlu menggunakan para. Lalu para wisudawan itu kan satu orang ya, berarti kita boleh para wisudawan. Ini oke, tapi kalau para hadirin, nah ini hadirin sudah bermakna jamak, jadi tidak perlu kita gunakan lagi, ya. Oke, lalu selanjutnya ada, ini ada beberapa contoh juga. Nah, ini ada pengulangan subjek ia dan dia. Nah, jadi seharusnya bagaimana? Harusnya kita hilangkan salah satunya karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu ya. Lalu yang kedua, dia hanya membawa badannya saja. Ini ada sinonim hanya dan saja. Kita pilih salah satu. Dia hanya membawa badannya atau dia membawa badannya saja. Para hadirin dipersilakan masuk. Di sini ada menjamakan bentuk yang jamak ya. Harusnya hadirin dipersilakan masuk. Semua anak-anak harap masuk kelas. Nah, ini semua ya, anak-anak ini sudah bermakna jamak. Jadi anak-anak harap masuk kelas. Ia memakai baju warna merah. Nah, ini superordinat warna, di sini tidak perlu kita gunakan. Harusnya ia memakai baju warna merah dan ini sama, dia hanya membawa badan. Jadi itu ya, yang dimaksud dengan kehematan kata pada kalimat efektif. Lalu selanjutnya kecermatan. Kecermatan ini kaitannya dengan tafsiran ganda. Ya. Jadi ketika beberapa orang membaca kalimat ini, mungkin tafsiran si A, si B itu akan berbeda. Karena kurang cermat yang menulis, ya ada tafsiran yang ganda. Lalu kita lihat contoh yang pertama, dia menerima uang sebanyak 25 ribuan. Sebanyak 25 ribuan. Mungkin ketika si A membaca kalimat ini, akan menganggap 25 ribuan ini ya 25 ribu rupiah. Atau ada juga yang menganggap kalimat ini, si B misalnya, 25 ribuan. Oh, uang 5 ribuannya ada 20. Yang artinya, berarti kalau 20, berapa? 100 ribu ya. Gitu. Lalu mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, ini mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, yang terkenal itu mahasiswa atau perguruan tinggi. Nah, di sini ada keambiguan. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri berikutnya, yaitu kepaduan. Ya.
paduan ini artinya sebuah informasi itu harus menjadi satu, ya, tidak terpecah, dan kita juga menghindari kalimat yang bertele-tele. Contohnya mereka membicarakan daripada kehendak rakyat. Nah, harusnya kata-kata daripada di sini dihilangkan, ya. Ini justru membuat kalimat ini tidak padu. Jadi langsung saja ke objeknya. Mereka membicarakan kehendak rakyat. Atau makalah ini akan membahas tentang desain interior pada rumah-rumah adat. Nah, kita langsung saja pada predikat. Nah, ini akan, kan, masalah ini membahas tentangnya juga, kita langsung ke objeknya. Masalah ini membahas interior, desain interior pada rumah adat. Boleh menggunakan akan jika kalimat ini yang akan datang, ya. Masalah ini akan bahas desain interior pada rumah adat, tapi tetap tentangnya kita buang, karena membuat tidak padu kalimat ini. Oke, lalu selanjutnya logisan, ya. Jadi logisan ini kaitannya dengan diterima oleh akal atau tidak kalimat tersebut, ya. Jadi kalau kita lihat pada contoh pertama, waktu dan tempat persilahkan, kami persilahkan, kalau kita lihat dari logisannya, harusnya yang dipersilahkan ini kan orangnya, ya. Jadi tamu ataupun bicara, tapi bukan waktu dan tempat, ya. Jadi di sini waktu dan tempat bisa kita ganti dengan orang yang kita tuju, misalnya kepada Bapak A kami persilahkan untuk memberikan sambutan, gitu, ya. Jadi tidak perlu menggunakan kata-kata waktu dan tempat. Lalu yang kedua, untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Untuk mempersingkat waktu sudah tidak bisa dipersingkat, ya. Kalau kita lihat ini agak tidak logis kalimatnya. Jadi untuk memulai, misalnya untuk memulai acara ini, atau untuk mempersingkat acara, misalnya gitu, ya, kita teruskan acara ini. Bisa juga. Lalu yang ketiga, yang membawa telepon genggam harap dimatikan karena acara akan dimulai. Nah, kalau kita gunakan kalimat ini, memang kita paham, ya. Tapi coba teman-teman bayangkan yang membaca kalimat ini adalah orang yang baru belajar bahasa Indonesia, atau misalnya para ekspatriat, misalnya. Mereka akan menganggap dimatikan di sini kan predikatnya, ya. Lalu yang membawa telepon genggam itu kan subjeknya. Subjeknya yang membawa telepon genggam, berarti kan orang, ya. Berarti orangnya harap dimatikan. Nah, ini tidak logis. Harusnya bagaimana? Yang membawa telepon genggam dinonaktifkan, misalnya, gitu, ya, karena acara akan dimulai. Jadi pilihan-pilihan kata juga mempengaruhi kelogisan pada kalimat, ya. Selanjutnya, oke. Sudah selesai untuk materi terkait kalimat efektif. Jadi nanti teman-teman cari kalimat-kalimat lain yang dirasa tidak efektif, nanti kita diskusikan bersama seharusnya yang efektif seperti apa kalimatnya. Lalu saya juga sudah mengirimkan latihan lembar diskusi pada e-learning, nanti silakan teman-teman diskusikan bersama teman sekelompok, dan seperti biasa pengumpulan silakan ke email dan submit di e-learning juga. Baik, terima kasih untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di email, ya. Nanti akan saya jawab pada jam perkuliahan Bahasa Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.